Coba bayangin deh, internet super cepat dan terjangkau buat hampir 40 juta rumah di seluruh Indonesia. Nah, inilah janji besar di balik pertaruhan internet terbaru di negeri ini. Sebuah pertaruhan yang bisa jadi keuntungan raksasa atau malah kerugian besar-besaran bagi perusahaan yang menjalankannya. Jadi, pusat dari semua ini ada di satu angka, 37,3 juta. Dan ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang jadi inti dari sebuah rencana konektivitas nasional yang super ambisius. Janjinya sih kelihatannya simpel, tapi dampaknya bisa luar biasa. Setiap rumah ini yang sebagian besar berpenghasilan menengah ke bawah bakal segera punya akses ke dunia digital lewat internet ngebut yang harganya ramah di kantong. Tapi, ya itu dia, di balik tujuan mulia ini ada satu pertanyaan besar buat perusahaan-perusahaan yang terlibat. Apakah ini kesempatan emas yang ditunggu-tunggu? Atau justru sebuah resiko finansial yang masif? Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam rencana besarnya internet murah untuk jutaan rakyat Indonesia. Jadi, ada dua pemain utama di sini, MyRepublik dan anak usaha dari Wi-Fi. Mereka ini yang memenangkan lelang pemerintah untuk frekuensi radio 1,4 GHz. Misi mereka udah jelas banget, menghubungkan Indonesia dengan internet yang terjangkau. Nah, teknologi yang mereka pakai ini namanya Fixed Wireless Access atau FWA, dan ini adalah kunci dari semua strategi ini. Gampangnya gini deh, bayangin aja ini kayak Wi-Fi super canggih yang dipancarkan langsung dari tower. Jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot narik kabel mahal ke tiap rumah. Dan targetnya ini nggak main-main loh. Pemerintah pengennya dengan FWA dan fiber optik, penetrasi internet di Indonesia bisa tembus 30% di tahun 2026. Ini adalah lompatan yang sangat besar dalam upaya digitalisasi nasional. Sekarang, mari kita lihat dari sisi untungnya. Gimana ceritanya proyek ini bisa jadi cuan besar buat perusahaan-perusahaan ini? Alasan utamanya tentu aja adalah skala pasarnya yang raksasa. Bayangin, ada 37,3 juta rumah tangga yang selama ini bisa dibilang belum tersentuh internet berkecepatan tinggi karena harganya yang mahal. Pemerintah punya perhitungan sendiri dan logikanya tuh begini. Kasih harga super murah sekitar 100.000 per bulan. Dengan harga segitu, mereka yakin bisa menarik jutaan pelanggan. Nah, volume pelanggan yang masif inilah yang diharapkan bisa menutupi harga murahnya, jadi bisnisnya tetap jalan. Tapi ini bukan cuma soal untung perusahaan aja loh. Kalau berhasil, manfaatnya bisa merembet kemana-mana. UMKM jadi bisa go digital, pelajar bisa belajar online dengan lancar, dan ekonomi digital kita secara keseluruhan bisa terdorong maju. Plus, jangan lupa, ada pemasukan langsung buat negara. Dari lelang frekuensinya aja nih, negara bisa dapat lebih dari 805 miliar rupiah per tahun. Jelas ini jadi insentif kuat buat pemerintah untuk memastikan proyek ini sukses. Oke, itu tadi sisi manisnya. Sekarang, kita harus lihat sisi lainnya, sisi buntungnya. Tantangan tersembunyi yang bisa bikin proyek ini jadi rugi besar. Nah, masalah terbesarnya atau tantangannya itu ada di teknologinya sendiri, seperti yang disorot oleh seorang ahli dari Asosiasi Industri Seluler Global GSMA. Maksudnya gini, ekosistem untuk frekuensi 1,4 GHz ini tuh kayak jalanan yang sepi, nggak banyak pabrikan yang bikin chip, antena, atau perangkat modemnya. Ini bisa jadi masalah besar soal ketersediaan barang dan tentunya soal harga. Dan kalau kita bandingkan secara global, perbedaannya kelihatan jelas banget. Pita frekuensi 1,4 GHz ini tuh pemain minoritas, jauh lebih jarang dipakai dibanding frekuensi lain yang ekosistemnya udah mateng. Disinilah letak pertaruhan teknologinya. Supaya lebih kebayang lagi seberapa besar pertaruhan ini, yuk kita lihat posisi rencana Indonesia ini di panggung dunia. Nah, ini yang menarik banget. Kalau kita jajarin harganya di seluruh dunia, kelihatan betapa radikalnya rencana Indonesia. Target harga sekitar 100.000 rupiah itu salah satu yang paling murah sedunia. Cuma bisa disaingi sama India. Ini nunjukin strateginya emang super agresif. Fakta ini sekaligus menggarisbawahi poin sebelumnya kan. Banyak banget operator di dunia yang main FWA, tapi yang berani pakai frekuensi 1,4 GHz ini, wah bisa dihitung jari. Indonesia benar-benar menempuh jalan yang jarang dilalui. Oke, jadi setelah kita lihat kedua sisinya, kita kembali ke pertanyaan awal. Ini bakal jadi untung besar atau malah buntung? Jadi,
Inilah timbangannya. Di satu sisi kita punya potensi pasar yang luar biasa besar dan didukung penuh oleh pemerintah. Tapi di sisi lain ada resiko margin keuntungan yang tipis banget, biaya investasi awal yang tinggi, dan pertaruhan pada teknologi yang ekosistemnya masih kecil. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan krusial. Apakah kekuatan pasar yang masif ini cukup untuk menutupi semua resiko teknologi yang ada dan membuat proyek ini berhasil? Karena jawabannya nanti bukan cuma nentuin nasib dua perusahaan ini aja. Jawabannya bisa jadi juga akan menentukan wajah masa depan ekonomi digital Indonesia untuk puluhan juta warganya. Sebuah pertaruhan yang sangat menarik untuk kita ikuti perkembangannya.